Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan atau menjabarkan hasil dari buku yang kami buat dalam kelompok 7 dalam mata kuliah Sejarah Politik Islam. Judulnya mengkritisi masa transisi dan fragmentasi politik. Saya sendiri, saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Ulhusnaini, Prodi Pemikiran Politik Islam semester 4 dalam kelas A. Oke, saya akan memulai pada mata kuliah dengan sejarah politik Islam tentang mengkritisi masa transisi dan fragmentasi politik. Baik, lanjut di mana pada definisi transisi dan transisi politik. Transisi politik di mana periode perubahan fundamental dalam sistem dan struktur politik suatu negara atau perubahan dari rezim otoriter menuju sistem yang lebih demokratis. Dalam aspek transisi politik, perubahan rezim di mana dari otoriter atau totaliter ke sistem yang lebih terbuka dan partisipatif atau demokrasi. Yang kedua ada perubahan institusional di mana perubahan besar dalam lembaga-lembaga negara seperti konstitusi, sistem pemilihan umum, parlemen, dan peradilan. Yang ketiga perubahan kepemimpinan di mana pergantian kepemimpinan politik melalui pemilihan umum, revolusi, atau kudeta. Yang keempat ada dinamika sosial dan ekonomi. Transisi politik memengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya di Indonesia di mana era reformasi 1998 perubahan dari rezim Orde Baru yang otoriter di bawah Soeharto menuju sistem yang lebih demokratis. Lanjut pada definisi fragmentasi politik, di mana adalah suatu kondisi di mana terdapat banyak kelompok atau partai politik yang berbeda-beda dengan kepentingan dan ideologi yang beragam sehingga membuat proses pengambilan keputusan politik menjadi sulit dan tidak efektif. Fragmentasi politik dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, kesulitan dalam mencapai konsensus, dan bahkan dapat memicu konflik. Ciri-ciri fragmentasi politik di mana banyaknya partai politik atau kelompok kepentingan yang berbeda-beda, perbedaan ideologi dan kepentingan yang tajam antara kelompok-kelompok politik, kesulitan dalam mencapai konsensus dan membuat keputusan politik, ketidakstabilan politik, dan potensi konflik. Dampak fragmentasi politik di mana kesulitan dalam membuat keputusan politik yang efektif, ketidakstabilan politik, dan potensi konflik dan menghambat proses pembangunan dan kemajuan negara. Dampak fragmentasi politik ini juga di mana kesulitan dalam membuat keputusan politik yang efektif, ketidakstabilan politik, dan potensi konflik menghambat proses pembangunan dan kemajuan negara. Dengan demikian, fragmentasi politik dapat menjadi tantangan bagi satu negara dalam mencapai stabilitas politik dan kemajuan. Di mana pada materi selanjutnya di mana hubungan antara transisi dan fragmentasi. Transisi politik dapat menciptakan peluang bagi terbentuknya struktur politik baru, termasuk partai-partai dan kelompok baru. Sedangkan fragmentasi muncul sebagai hasil dari transisi politik ketika sistem politik berubah dan banyak suara dan kepentingan yang berbeda saing untuk mendapatkan pengaruh. Konsep yang menghubungkan keduanya antara transisi dan fragmentasi. Yang pertama ada dinamika sosial dan ideologis. Transisi dapat memunculkan berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda yang dapat menyebabkan fragmentasi. Yang kedua ada stabilitas dan ketidakstabilitasan. Transisi dapat menyebabkan ketidakstabilitasan politik dan fragmentasi dapat melemahkan stabilitas politik. Yang ketiga ada keterwakilan dan partisipasi. Transisi dapat membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, tetapi fragmentasi dapat menimbulkan tantangan dan pengambilan keputusan. Kesimpulannya, transisi dan fragmentasi memiliki hubungan yang erat di mana transisi dapat menyebabkan fragmentasi dan fragmentasi dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keterwakilan. Sejarah transisi politik di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, kemudian muncul gerakan nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat. Tokoh-tokohnya seperti ada Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia.
di mana di masa Orde Baru 1945 sampai dengan 1966 dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana sistem presidensialnya berlaku hanya 8 tahun. Pembangunan tidak berjalan lancar karena adanya peperangan dan pemberontakan. Beberapa proyek pembangunan dimulai pada era ini seperti Bendungan Jatiluhur dan Masjid Istiqlal. Lanjut pada masa Orde Baru 1966 dan sampai 1998 dipimpin oleh Presiden Soeharto, sistem pemerintahan presidensial dengan keputusan eksekutif di tangan Presiden, fokus pada stabilitas nasional, rehabilitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam demokrasi, tetapi kekuasaan Presiden sangat besar. Lanjut pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang dimulai pada pengunduran diri Soeharto dan dimulai dalam kepemimpinan B.J. Habibie. Reformasi berskala besar bagi sistem pemerintahan dengan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pemilu langsung untuk presiden, wakil presiden, dan anggota DPR. Kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitikan nasional meningkat dalam hal ini. Lanjut pada di mana fragmentasi partai politik di Indonesia disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas dan kaderisasi partai serta pengambilan keputusan yang tertutup. Dampak fragmentasi ini dapat mengancam konsolidasi demokrasi dan legitimasi partai politik. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi internal partai untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas partai politik. Oke, kesimpulannya, fragmentasi dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan menghambat efektivitas kebijakan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola dan pengelolaan pemerintahan. Sekian, terima kasih dari saya, Ali Husnaini. Saya mohon undur. Terima kasih telah menonton.